Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 11 ya. Untuk materi sendiri ini mengenai metode sorting. Oke, langsung saja saya jelaskan. Metode sorting ya. Pengertian dari metode sorting ini adalah proses pengaturan ya sederetan data ke dalam suatu urutan atau susunan urutan tertentu ya, di mana data yang diurutkan ini bisa berupa data bilangan, data karakter maupun data string ya. Ini menurut Sitorus di dalam bukunya tahun 2015. Kemudian untuk macam-macam metode sorting sendiri, ini ada 3 yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada selection sort, yang kedua ada bubble sort, dan yang ketiga ada insertion sort. Oke, yang pertama ada selection sort. Selection sort ini adalah algoritma pengurutan yang sederhana namun sangat efisien di dalam penggunanya, di mana memiliki penulisan kode yang simple. Selain itu, algoritma ini juga menggabungkan metode searching dan juga sorting. Nah, di dalam selection sort ini ada 2 cara pengurutan, yaitu yang pertama ada ascending atau mengurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar, di mana indeks nilai paling kecil itu disimpan lalu ditukar dengan indeks pertama. Sedangkan yang kedua itu ada yang menggunakan cara descending, yaitu mengurutkan dari besar ke kecil atau kebalikan dari ascending, di mana indeks dengan nilai paling besar itu akan disimpan kemudian ditukar. Sedangkan untuk cara kerja selection sort sendiri, yang pertama, yaitu apabila menggunakan cara ascending, maka program ini akan mencari indeks dengan nilai paling kecil ya dari semua data yang acak, kemudian nanti akan ditukar dengan indeks paling depan. Setelah itu, program akan mencari lagi indeks dengan nilai kecil kedua, kemudian disimpan pada variabel temporary, lalu ditukar dengan indeks yang kedua. Dan seterusnya, ya, sampai nanti datanya itu akan terurut. Nah, sebagai contoh, ini kalau diilustrasikan, ya, misal ini ada array dengan nilai 745981. Nah, maka kalau kita menggunakan selection sort, nah, kita buat seperti ini bentuk array-nya. Kemudian, nah, kita lihat ya, dari yang paling kita urutkan ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, jadi nanti yang paling kecil akan dipindahkan ke sebelah kiri, yang besar akan ke sebelah kanan. Ya, maka dari 745981, nah, di sini kita ambil yang paling kanan ya, ini 1 ya, kita bandingkan dengan yang paling ujung. 1 dengan 7 ya, itu lebih kecil 1 nilainya. Maka ini nanti akan ditukar nilainya. Ya, tukar tempat. Jadi 1 akan pindah ke sebelah kiri, sedangkan yang 7 ini akan pindah ke sebelah kanan. Ya, maka nanti bentuknya akan seperti ini. Ya, menjadi 1459827. Nah, setelah itu kemudian kita perhatikan lagi ya. Tadi 1 dengan 7 ya. Oke, kita balik ke sini. 1 dengan tadi 1 di sini, 7 di sini ya. Kemudian nah, kita pindah posisi. Ya. Selanjutnya, setelah dari sini, kemudian kita bergeser ke sebelahnya. Ya. Ke sebelahnya itu ada 2. Ya. Nah, 2 berarti kita bandingkan dengan yang ujung sebelah sini. Ya, yaitu 4. Nah, maka 2 dengan 4 ini lebih kecil 2 nilainya. Maka 2 ini akan bertukar tempat dengan 4.
Maka 2 akan pindah ke sebelah kiri, 4-nya pindah ke sebelah kanan. Ya, maka menjadi 1, 2, 5, 9, 8, 4, 7. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bandingkan lagi. Ya. Ini kan 7 tadi yang paling besar ya. Kemudian di sini ada 4. 4 kita bandingkan ya dengan 5. Karena di sini 1, 2 ini sudah urut ya. Maka kita bandingkan 4 dengan 5. Nah, 4 dengan 5 ini lebih kecil nilainya 4. Maka dia akan bertukar tempat. Ya, 4 pindah ke sini, 5 pindah ke sini. Maka akan menjadi seperti ini. Menjadi 1, 2, 4, 9, 8, 5, 7. Ya. Nah, setelah itu kemudian kita lihat ya. Di sini ada 5. Maka 5 kita bandingkan dengan 9. Ya. 5 dengan 9 itu nilainya lebih kecil 5. Maka 5 akan bertukar tempat dengan 9. Ya, maka setelah bertukar tempat ini menjadi nilainya 1, 2, 4, 5, 8, 9, 7. Ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Nah, di sini 8, 9, 7. Maka yang paling ujung, ini 7, kita bandingkan dengan 8. Ya, 7 dengan 8 kita bandingkan, nilainya lebih kecil 7. Maka 7 akan bertukar tempat dengan 8. Ya, maka menjadi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 8. Ya. Dan yang terakhir, nah, kita bandingkan yang paling ujung yaitu 8 dengan 9. Nah, 8 dengan 9, ini 8 nilainya lebih kecil, maka dia akan bertukar tempat. Sehingga hasilnya menjadi 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, ini adalah cara penyelesaian menggunakan selection sort. Ya, jadi kita bandingkan 1 per 1. Ya, tadi dari ini dengan ujung kiri dengan ujung kanan. Ya, nah ini lebih kecil maka akan pindah, dia akan posisi. Ya, ini sudah paling besar berarti dia akan pindah ke ini kan yang sebelahnya lagi. Ya, begitu terus ya sampai didapat nilai yang terurut dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Nah, kalau diterapkan pada pemrograman Python kurang lebih seperti ini. Ya, tadi daftar angkanya kita masukkan 7, 4, 5, 9, 8, 2, 1 ya. Nah, maka ketika menggunakan selection sort, ya pada saat dijalankan, maka akan menjadi 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Selanjutnya yang kedua, itu ada bubble sort. Ya. Nah, bubble sort sendiri ini merupakan sebuah teknik pengurutan data dengan cara menukar dua data yang bersebelahan, di mana jika urutan dari data tersebut salah. Nah, algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil atau ascending dan kecil ke besar ya atau descending. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar ya karena kompleksitas dari algoritma ini adalah di mana n adalah jumlah item. Nah, untuk kelebihan dari bubble sort sendiri, yang pertama, metode bubble sort ini merupakan metode yang paling simpel. Yang kedua, metode bubble sort ini adalah mudah dipahami dari segi algoritmanya. Sedangkan untuk kelemahan bubble sort, ya, itu meskipun simple, metode bubble sort ini merupakan metode pengurutannya paling tidak efisien. Nah, untuk contoh ilustrasi cara kerja bubble sort sendiri kurang lebih seperti ini. Ya, mungkin tuh kalau di modul itu ada iterasi 1, 2, 3 sama ya. Nah, ini untuk iterasi yang pertama atau first pass ya. Jadi soalnya di sini ada 5, 1, 4, 2, 8. Ini untuk array-nya ya. Nah, kemudian kita bandingkan. Ya, kita bandingkan dari sebelah kiri. Kalau tadi itu ya ujung dengan ujung ya. Nah, ini kita perhatikan. 5 dengan 1. Ya, 5 dengan 1 ini berarti lebih kecil nilainya 1. Ya, maka ini akan ditukar.
Ya, 1 di sebelah kiri, nah 5 kan di sebelah kanan. Maka akan menjadi seperti ini. 1, 5, 4, 2, 8. Nah, kalau sudah seperti ini, kita geser ya. Dibandingkan dengan sebelahnya. 5 yang tadi di ujung, nah pindah menjadi ke sini ya. Kemudian kita bandingkan dengan sebelahnya. 5 dengan 4. 5 dengan 4 itu lebih kecil nilainya 4. Maka dia akan bergeser ya. Jadi di swap ditukar. 4 di sini, 5 di sini. Maka akan menjadi seperti ini. 1, 4, 5, 2, 8. Selanjutnya, 5 dibandingkan lagi dengan sebelahnya lagi. Ya, 5 dengan 2. Nah, otomatis lebih kecil 2. Maka tukar tempat lagi. Ya, menjadi 1, 4, 2, 5, 8. Nah, setelah itu kita lihat ya. 5 dengan 8. Nah, 5 dengan 8 ini tidak ditukar. Kenapa? Karena 5 ini nilainya lebih kecil daripada 8. Maka hasil akhir untuk iterasi yang pertama yaitu 1, 4, 2, 5, 8. Selanjutnya kita bikin iterasi yang kedua. Yaitu di mana di hasil akhirnya adalah 1, 4, 2, 5, 8. Nah, kemudian kita coba lagi di awal. 1 dengan 4, apakah ditukar? Tidak. Ya, karena 1 ini nilainya sudah paling kecil. Maka akan bergeser menjadi 4 dengan 2. 4 dengan 2 ini nilainya lebih kecil 2. Maka ditukar. Ya, 2 ke sini, 4-nya pindah. Maka menjadi 1, 4, 2, 5, 8. Ya. Nah, ini ditukar 1, 2, 4, 5, 8. Selanjutnya, nah, 4 dibandingkan dengan 5. Nah, 4 dibandingkan dengan 5, ini juga tidak ditukar karena nilainya lebih kecil 4. Ya, maka hasilnya tetap seperti ini. Nah, setelah itu kemudian 5 dengan 8. Ya, 5 dengan 8 ini juga tidak ditukar ya karena 5 nilainya lebih kecil. Maka hasil akhir dari iterasi kedua itu adalah 1, 2, 4, 5, 8. Nah, setelah seperti ini, maka kita buat iterasi ketiga ya dengan hasil akhir ini yaitu 1, 2, 4, 5, 8. Nah, kemudian kita bandingkan 1 dengan 2 apakah ditukar? Tidak. Nilainya tetap ya karena nilainya ini sudah urut. Kemudian kita bandingkan sebelahnya lagi. 2 dengan 4 apakah ditukar? Tidak. Ya. Nih, karena sudah urut. Ya. Kemudian selanjutnya 4 dengan 5. 4 dengan 5 tidak. Ya. Sudah urut. Kemudian terakhir 5 dengan 8. Nah, ini juga tidak ditukar. Ya, berarti hasil akhirnya ya dari 5, 1, 4, 2, 8 itu adalah 1, 2, 4, 5, 8. Ya, berarti sebenarnya untuk bubble sort ini cukup pada iterasi kedua. Ya, sebenarnya iterasi ketiga ini tidak perlu dilakukan karena pada iterasi kedua hasil akhirnya ini sudah urut, ya, yaitu 1, 2, 4, 5, 8 dari yang terkecil sampai yang paling besar. Ini untuk yang bubble sort. Sedangkan kalau diterapkan pada Python, nah kurang lebih seperti ini programnya menggunakan bubble sort ya. Hasilnya sama, ini kalau daftar angkanya dimasukkan 51428, maka ketika dijalankan hasilnya menjadi 12458. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada insertion sort ya. Insertion sort ini adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama yang kemudian diurutkan lalu mengecek elemen data berikutnya satu persatu, kemudian membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Nah, insertion sort sendiri ini bertujuan untuk mengurutkan seluruh array dari kiri ke kanan. Nah, untuk cara kerja insertion sort sendiri, ini kita anggap saja bahwa insertion sort ini seperti pada permainan kartu, ya, di mana saat kita memegang beberapa kartu, maka disitulah kita mulai membandingkan satu persatu kartu dari ujung paling kiri, ya, sampai ujung kanan, ya, dan kita bandingkan dari nominal yang terkecil sampai yang terbesar.
Nah, nanti yang terkecil kita letakkan di sebelah kiri, sedangkan yang paling besar nanti akan berada di sebelah kanan. Nah, untuk cara kerja ilustrasi pada insertion sort sendiri, ini kurang lebih seperti ini. Misal ya, ini diketahui Rai, ada 5, 2, 4, 6, 1, 3. Maka kita akan bandingkan. Ya, 5 dengan 2. Ya, 5 dengan 2, ini berarti lebih kecil 2, maka ditukar. 2 berada di sini, 5-nya ke sini. Ya, seperti ini, menjadi 2, 5, 4, 6, 1, 3. Kemudian kita bandingkan selanjutnya. Ya, 5 dengan 4. Ya, 5 dengan 4, nah maka ditukar juga, 4 pindah ke sini, 5 ke sini. Ya, menjadi 2, 4, 5, 6, 1, 3. Nah, kemudian 5 dibandingkan dengan 6, ini tetap, karena 5 lebih kecil. Selanjutnya, 6 ya, ini 1 dengan 6 ini. 1 dengan 6 dibandingkan lebih kecil 1. Nah, lebih kecil 1. Kemudian, 1 dengan 5. Nah, teman-teman kan itu tukar tempat ya. 1 pindah ke sini, 6 pindah ke sini. Ya. Nah, 1 kemudian langsung dibandingkan lagi. 1 dengan 5 lebih kecil 1. Maka 5 pindah ke sini, 1 berada di sini. Kemudian bandingkan lagi. 1 dengan 4. 1 lebih kecil. Maka 1 berada di sini, 4-nya pindah ke sini. Ya. Kemudian 1 dibandingkan dengan 2. Nah, lebih kecil 1. Maka 1 pindah ke sini, 2-nya pindah di sini. Maka akan ya menjadi seperti ini. 1, 2, 4, 5, 6, 3. Ya. Jadi kalau di sini 1 per 1, nah ketika berada di sini, nah nilai 1 ini kan paling kecil. Jadi dia melewati langsung 4. Ya, dibandingkan langsung melewati 4. Ya. Di sini ada keterangannya dibandingkan ya sebanyak 4. Hingga menjadi seperti ini. Ya. Nah, setelah itu maka kita bandingkan ya, urutannya menjadi seperti ini. Kita bandingkan di sini. 1 2 4 5 6 3, yang terakhir 3. Maka 3 dengan 6 itu lebih kecil 3. Otomatis 3 akan berada di sini, 6-nya pindah, geser. Ya. Kemudian 3 dibandingkan dengan 5 lebih kecil 3, maka 3 akan pindah ke 5. 5-nya geser ke sini. Ya. Kemudian 3 dengan 4, 3 dengan 4 lebih kecil 3, maka 3 akan bergeser lagi. Pindah ke sini. Nah, maka 4-nya akan geser ke sini. Maka hasil akhirnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian ada lagi contoh yang kedua. Nah, misalnya ada soal ya, diketahui array seperti ini. 85, 12, 59, 45, 72, 51. Maka kita bandingkan 85 dengan 12. 85 dengan 12 itu lebih kecil 12. Ya, maka 12 akan pindah ke sini, 85-nya pindah. Maka menjadi 12, 85, 59, 45, 72, 51. Selanjutnya 85 dibandingkan dengan 59. Nah, lebih kecil 59. Maka dia akan bertukar tempat lagi. Berada di sini, 85-nya pindah ke sini. Menjadi 12, 59, 85, 45, 72, 51. Ya. Nah, setelah itu kemudian kita bandingkan lagi. 85 dengan 45. Ya. 85 dengan 45, lebih kecil 45. Otomatis 45 akan pindah ke sini, 85-nya pindah ke sini. Ya. Nah, pindah ke sini. Kemudian kita lihat 45 di sini ya, 85 pindah. 45 di sini ada 59. Nah, berarti kita tukar lagi. 45 pindah ke sini, 59-nya pindah ke sini. Ya, maka akan menjadi 12, 45, 59, 85, 72, 51. Nah, setelah itu kita bandingkan 85 dengan 72. Ya, 85 dengan 72 lebih kecil 72. Maka 72 bergeser ke sini. Ini pindah tempat. Ya, 85 ke sini, 72-nya ke sini. Maka menjadi 12, 45, 59, 72, 85, 51.
Nah, yang terakhir adalah 51. 51 dengan 85, ini lebih kecil 51. Maka 51 akan berpindah ke sini. 85, nah, pindah paling ujung. Jadi tukar tempat. Ya. Kemudian 51 diletakkan di sini. Nah, kita bandingkan lagi. 51. Kemudian di sini ada 72. 51 dengan 72 itu lebih kecil 51. Maka dia akan pindah tempat ke sini, 72-nya ke sini. Ya. Nah, 51 di sampingnya ada 59. Nah, otomatis lebih besar 59 ya. Nah, berarti ditukar lagi. 51 pindah ke sini, 59-nya pindah sebelahnya. Ya, maka hasil akhirnya didapat 12, 45, 51, 59, 72, kemudian 85. Seperti itu. Ya. Ini contoh yang menggunakan insertion sort. Ya. Kemudian untuk penerapan insertion sort pada Python, nah ini codingannya ya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kalau daftar angkanya dimasukkan seperti contoh tadi 5, 2, 4, 6, 1, 3, maka kalau dijalankan di running akan mendapatkan hasil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, untuk latihan silahkan dikerjakan ya. Ini ada satu soal dikerjakan, tidak perlu dikumpulkan, nanti langsung saja di-share ya di grup WA. Kemudian nanti kita bahas sama-sama. Ya. Yang saya minta adalah buatlah pengurutan dari data 29, 27, 10, 8, 7, 6, 21 menggunakan 3 metode, yaitu selection sort, bubble sort, dan insertion sort. Oke. Ya. Saya minta silahkan setelah materi ini disimak, silahkan dikerjakan. Kemudian jawaban silahkan bisa difoto ya, kemudian dikirim ke grup WA. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk materi pertemuan 11 mengenai metode sorting. Apabila ada yang belum jelas ya atau belum dipahami, nanti bisa ditanyakan melalui grup WA. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.